Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang busana dan aksesoris. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan nama-nama di kelompok kami. Akan menjelaskan sedikit tentang busana dan aksesoris. Busana adalah segala jenis pakaian yang menutupi tubuh dari seseorang dan juga melindungi dari cuaca matahari serta menunjukkan identitas atau status sosial dari seseorang. Nah, aksesoris adalah perlengkapan dari busana yang kita pakai di kehidupan sehari-hari dan juga tidak wajib untuk dipakai. Dan aksesoris juga untuk menambahkan estetika dari busana yang kita pakai seperti gelang, kalung, anting, dan banyak lagi sebagainya. Ada juga fungsi dari busana dan aksesoris. Yang pertama itu menjaga kenyamanan dan keselamatan. Yang kedua menunjukkan identitas, status sosial dan kepribadian kita. Yang ketiga itu menambahkan kepercayaan diri. Yang keempat menyesuaikan dengan norma dan budaya. Nah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya tentang busana dan aksesoris. Akan menjelaskan tentang mengapa busana dan aksesoris itu penting. Alasannya itu karena penampilan luar merupakan hal pertama yang dilihat oleh orang lain. Busana dan aksesoris itu dapat mencerminkan kepribadian, yaitu cara berpakaian menunjukkan karakter seseorang, apakah rapi, kreatif, santai, atau profesional. Lalu busana dan aksesoris itu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, yaitu berpakaian dengan baik dapat menimbulkan rasa nyaman dan percaya diri dalam berinteraksi. Busana dan aksesoris juga dapat membangun kesan pertama, yaitu di dunia kerja atau lingkungan sosial. Busana yang tepat dapat memberikan kesan profesional, sopan, dan berwibawa. Busana dan aksesoris juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu berpakaian sesuai situasi seperti formal atau non-formal. Itu dapat menunjukkan rasa hormat dan adaptasi yang baik. Jadi akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Ada beberapa macam jenis pakaian yang dapat digunakan, seperti pakaian formal dan pakaian non-formal. Yang pertama ada pakaian formal, itu merupakan jenis pakaian yang digunakan dalam acara-acara resmi, formal atau profesional. Seperti acara pernikahan, acara bisnis, wawancara, dan acara resmi lainnya. Contoh dari pakaian formal ialah jas, kemeja, dasi, dan celana bahan. Serta untuk aksesoris pendukung pada pakaian formal cenderung klasik dan minimalis seperti jam tangan elegan, perhiasan simpel, sepatu hat tinggi, tas kecil atau sepatu formal maupun tas kerja. Yang kedua ada pakaian non formal, yaitu merupakan jenis pakaian yang digunakan dalam situasi santai seperti hangout, aktivitas outdoor atau aktivitas di luar rumah lainnya. Contoh dari pakaian ini adalah kaos, jaket, celana jeans. Dan untuk aksesoris pendukung pada pakaian formal dapat menggunakan jam tangan sporty, perhiasan warna-warni, sepatu kasual, dan berbagai jenis tas, serta aksesoris rambut, kacamata, ataupun topi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Setion akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang semi-formal. Semi-formal merupakan jenis pakaian yang diantara formal dan non-formal, serta merupakan pakaian yang dapat membantu meningkatkan kesan rapi dan elegan dalam berbagai situasi, yaitu contohnya seperti acara makan malam, kunjungan ke tempat-tempat yang elegan, acara seminar, dan kegiatan lainnya. Contoh pakaian yang biasa digunakan pada saat semi-formal yaitu seperti blazer, kemeja polos, jam tangan, sepatu kasual, celana bahan, dan sepatu panpapa.
Adapun pakaian untuk acara yang lebih santai dapat menggunakan kemeja polos, jeans, sneaker, topi, kacamata hitam, dan jam tangan digital. Dan saya akan menjelaskan tipe-tipe dalam berbusana. Setiap tipe dalam berbusana memiliki ciri-ciri dan karakter yang unik dan dapat disesuaikan dengan situasi dan gaya hidup masing-masing. Ada beberapa gaya berpakaian yang umum. Salah satunya berpakaian dengan cara formal. Berpakaian dengan cara formal dapat digunakan untuk acara resmi seperti pernikahan, wawancara kerja, atau pertemuan bisnis. Ada beberapa ciri-ciri berpakaian dengan cara formal, yaitu yang pertama ada bahan yang elegan dan mewah, dan yang kedua ada desain yang rapi dan sesuai dengan acara, dan yang ketiga ada warna yang netral atau elegan. Kemudian B. Semi formal. Semi formal biasanya digunakan dalam acara yang tidak terlalu formal, seperti makan malam, acara di perusahaan, maupun pertemuan dengan teman. Ciri-ciri dari pakaian semi formal biasanya bahan yang rapi dan sesuai dengan acara. Kemudian desain yang elegan namun tidak terlalu formal. Lalu warnanya yang netral atau sesuai dengan acara. Kemudian juga C. Kasual. Gaya berpakaian kasual ini biasa digunakan dalam situasi santai seperti hangout dengan teman, aktivitas outdoor, maupun menonton film. Ciri-ciri dari pakaian kasual ini sendiri yaitu bahan yang nyaman namun terlihat santai. Kemudian desainnya yang sederhana dan tidak terlalu formal. Lalu warnanya yang cerah dan sesuai situasi. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin yang telah disampaikan oleh rekan saya Muhammad Adrian Wibowo. Yang pertama ada streetwear. Pengertian streetwear sendiri ialah pakaian yang digunakan dalam situasi informal dan seringkali dipengaruhi oleh tren fashion terkini ataupun tren fashion yang sedang booming. Ciri-ciri dari pakaian streetwear yang pertama ada bahan nyaman sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada desain trendy sesuai dengan gaya hidup anak muda. Dan yang ketiga memiliki warna cerah yang sesuai dengan fashion ataupun trendy yang sedang populer ataupun yang sedang ada. Poin selanjutnya ada vintage. Pengertian dari pakaian vintage sendiri digunakan dalam situasi formal ataupun semi formal dan seringkali dipengaruhi oleh gaya hidup klasik. Ciri-ciri dari pakaian vintage ialah bahan yang elegan sesuai dengan gaya hidup klasik, desain klasik sesuai gaya hidup vintage, dan yang terakhir ada warna netral yang sesuai dengan gaya hidup klasik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari beberapa warna di pakaian. Dalam berbusana, kita sering memilih berbagai warna pakaian. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa setiap warna memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan makna dari beberapa warna yang biasa kita gunakan dalam berpakaian. Yang pertama ada warna putih. Warna putih melambangkan kesucian, kebersihan, dan kesederhanaan. Cocok digunakan dalam acara formal atau keagamaan. Memiliki kesan anggun, tenang, dan rapi. Yang kedua, hitam. Melambangkan kekuatan, elegansi, dan kewibawaan. Sering digunakan untuk tampilan yang profesional ataupun misterius. Kesannya formal, kuat, dan mewah. Yang ketiga ada warna merah. Warna merah menyimbolkan keberanian, semangat, dan energik. Cocok untuk menarik perhatian atau tampil percaya diri. Kesannya berani, energik, dan penuh gairah. Yang keempat, ada warna biru. Warna biru melambangkan ketenangan, kepercayaan, dan stabilitas. Sering dipilih untuk busana kerja atau presentasi. Kesannya tenang, profesional, dan dapat dipercaya. Yang kelima, ada warna hijau. Simbol keseimbangan, kesegaran, dan kedamaian. Sering diasosiasikan dengan alam dan kesehatan. Kesannya natural, segar, dan harmonis. Yang keenam, warna kuning. Melambangkan keceriaan, optimisme, dan kreativitas. Cocok untuk menciptakan kesan ramah dan energik. Kesannya cerah, hangat, dan positif.
Yang ketujuh ada warna ungu. Warna ungu simbol kemewahan, simbol keanggunan, dan spiritualisme, memberikan kesan misterius dan sekaligus berkelas. Yang dia itu memiliki kesan yang elegan, eksklusif, dan kreatif. Yang kedelapan ada warna coklat. Warna coklat melambangkan kestabilan, kehangatan, dan keandalan. Cocok untuk tampil yang bersahaja dan natural. Kesannya hangat, bersahabat, dan membumi. Nomor 9 ada warna abu-abu. Warna abu-abu melambangkan netralisme, keseimbangan, dan keseriusan. Sering digunakan dalam busana profesional. Kesannya dewasa, kalem, dan elegan. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai makna dari berbagai warna di busana. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang grooming. Grooming sendiri merupakan proses perawatan dan penampilan diri agar membuat kita lebih percaya diri ketika di khalayak ramai dan memberikan kesan yang lebih positif. Beberapa aspek yang termasuk dalam grooming. Yang pertama itu adalah perawatan tubuh. Jadi, di dalam grooming ini kita memerlukan perawatan tubuh untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Contohnya kayak misalnya kita sudah berkeringat, lalu kita mandi, itu akan membuat tubuh kita menjadi segar dan tidak akan membuat orang di sekitar kita menjadi kebauan. Yang kedua ada rambut. Di grooming ini kita dapat memilih style ataupun gaya rambut kita yang sesuai dengan yang kita inginkan ataupun yang cocok dengan wajah kita. Yang ketiga ada kuku. Jadi ketika kuku kita rapi, bagus ataupun tidak panjang, maka akan memberikan kesan yang positif. Yang keempat ada kulit. Jadi ketika kulit kita itu ada ruam ataupun penyakit, maka akan membuat orang-orang di sekitar kita itu tidak nyaman ketika melihat kita. Kenapa? Karena mereka takut ketularan oleh penyakit tersebut. Yang kelima itu ada penampilan. Kita dapat memakai ataupun menggunakan aksesoris yang sesuai dengan penampilan kita ataupun sesuai dengan kemampuan kita, tidak boleh berlebihan. Lalu masuk ke dalam manfaat grooming. Yang pertama, manfaat grooming yang paling berdampak untuk kita yaitu kesehatan. Seperti kuku tadi, ketika kuku kita panjang, maka di kuku kita akan menyimpan banyak bakteri. Maka ketika kita makan sesuatu masuk ke dalam tubuh kita, maka akan membuat tubuh kita menjadi sakit ataupun mudah terserang penyakit. Yang ketiga itu yang kedua akan membuat rasa kesan positif ketika orang memandang, ketika kita rapi, ketika rambut kita tidak terurai kemana-mana, maka orang-orang yang di sekitar kita akan merasa nyaman. Yang ketiga akan memberikan vibes yang positif. Lalu orang-orang ketika melihat kita, wah dia rapi. Sekian dari materi saya tentang grooming. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi grooming dalam kehidupan sehari-hari. Grooming dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membuat rutinitas grooming yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan produk perawatan yang sesuai dengan jenis kulit dan rambut masing-masing individu. Yang ketiga, memilih pakaian yang sesuai dengan situasi dan gaya hidup. Yang keempat, merawat diri secara teratur untuk menjaga kesehatan dan penampilan. Dengan memahami dan mengimplementasikan grooming yang baik, seseorang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kesan yang positif, dan profesionalisme.